Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NC Susilawati dengan NIM 21020110110. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sumber Daya Insani. Sumber daya manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna dengan struktur jasmaniah dan rohaniah yang terbaik di antara makhluk lainnya. Oleh sebab itu, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa dapat dilihat sebagai sinergistik antara kualitas rohani dan jasmani yang dimiliki oleh individu dari warga bangsa yang bersangkutan. Potensi dasar manusia. Manusia memiliki 3 potensi luar biasa yang terdapat dalam diri setiap orang. Potensi tersebut yaitu potensi jasmani, potensi akal, dan potensi rohani. Yang pertama, potensi jasmani. Kita akan menjadi manusia yang memiliki karya, yang produktif, dan mobilitas yang tinggi, manakala kita mampu manajemen potensi fisik kita dengan baik dan teratur. Yang kedua, potensi akal. Akal adalah potensi yang begitu istimewa, dan akal ini hanya terdapat pada seseorang makhluk saja, yaitu insan yang bernama manusia. Yang ketiga, potensi rohani. Potensi rohani adalah potensi yang bersifat kejiwaan atau mental. Potensi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kerja, komitmen, kesuksesan. Bekerja adalah suatu konsep yang menjadi perhatian dalam Islam. Bekerja merupakan hal mendasar dalam kehidupan. Beberapa hal penting mengenai komitmen untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama, komitmen untuk disiplin. Komitmen paling dasar dan tanpa ini kita tidak akan sukses. Yang kedua, komitmen untuk belajar. Tanpa belajar, kita juga kemungkinan tidak akan sukses. Yang terakhir, komitmen untuk menerapkan rencana. Ini sangat penting karena banyak orang yang ingin sukses tapi enggan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Parij. Tim saya 21020010097. Di sini saya akan mencoba menjelaskan motivasi kerja. Motivasi kerja adalah pendorong dalam diri seseorang untuk berperilaku dan bekerja dengan giat sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Jadi kita kalau bekerja itu harus punya motivasi. Motivasinya apa? Baik secara motivasinya ada buat kebutuhan hidup, buat kebutuhan buat kita kerja tujuannya apa, kita juga harus punya motivasi. Bisa disebut juga daya pendorong kita kerja itu apa. Contohnya daya pendorong kita untuk kerja itu yaitu kita mau menghasilkan sesuatu atau mau punya uang atau mau menambah wawasan. Juga kita harus punya kemauan untuk kerja, kemauan untuk melakukan hal sesuatu. Itu juga termasuk motivasi kerja. Terus kerelaan juga termasuk dalam motivasi kerja. Kenapa kerelaan? Yaitu kita kalau gak ada kerelaan kita pasti terpaksa dong. Kalau terpaksa ya bagaimanapun caranya kerja kita gak akan mau, gak akan ikhlas ngerjainnya. Itu tidak termasuk dalam, kalau tidak punya kerelaan tidak termasuk dalam motivasi kerja. Yang kedua yaitu saya mau menjelaskan produktivitas kerja. Dalam produktivitas kerja kita harus berhubungan antara keluaran jasa dengan masukan tenaga. Jadi produktivitas itu dalam kerja kita harus ikhlas dalam bekerja karena kita ya sebagai pekerja bisa disebut kita dibutuhkan jasanya dan tenaga kita. Cara meningkatkan produktivitas kerja adalah bangun lingkungan yang baik. Kenapa harus bangun lingkungan baik? Dikarenakan bangun lingkungan baik itu diharuskan karena kalau nggak sama lingkungan baik kita nggak akan akur sama yang lain, kita canggung. Yang kedua, perbaiki cara komunikasi kita. Nah, dalam produktivitas kerja juga kita harus perbaiki cara komunikasi antara manusia, antara ya sama teman kerja, antara sama pimpinan kerja atau apalah gitu. Kita harus punya kesopanan, etika dalam bicara, harus
sopan. Yang terakhir yaitu training. Training ya kita harus itu salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan training. Kita sudah lah, dalam bahasa kasarnya, nggak jadi ada pengalaman lah, nggak ada ya gitulah. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisa akan menjelaskan tentang berhijrah. Pengertian hijrah yang secara bahasa memiliki arti berpindah menurut Surana. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan, dan berpindah tempat. Bentuk-bentuk hijrah. 1. Hijrah tempat. Hijrah tempat adalah hijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam, sebagaimana penjelasan di atas. Hijrah berdasarkan tempatnya dibagi menjadi 2, yaitu hijrah yang umum, lalu hijrah yang khusus, dan selanjutnya adalah hijrah maknawi. Hijrah maknawi adalah hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi status yang bersifat dinamis. Macam-macam perubahan. 1. Perubahan ditinjau dari sifat proses. 2. Perubahan ditinjau dari sifat keterlibatan.